Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, bagikan channel ini dan juga berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan juga jangan lupa untuk selalu berusaha meningkatkan imun tubuh kita dengan makan, berolahraga, istirahat yang teratur, dan kalau perlu minum suplemen vitamin. Karena dengan imunitas tubuh yang baik, maka kita akan lebih kuat dan lebih sulit terkena segala macam penyakit. Mari kita mulai insight kita tentang apa yang terjadi di pasar modal Indonesia hari ini dan juga beberapa pasar modal Asia yang kita panggil market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di minggu ini tanggal 5 Oktober 2020. Kalau kita lihat hari ini IHSG memang dibawa terbang atau dibawa naik oleh dimotori beberapa saham-saham dari sektor industri rokok ya. Jadi consumer good tapi yang industri rokok, yang juga diikuti dengan naiknya beberapa saham-saham dari bidang perbankan. Dan kalau kita lihat memang IHSG dibuka di posisi 4.947.040 dan sempat jatuh ke titik terendahnya ke zona merah ke 4.915.685, lalu sempat naik di titik tertingginya di 4.962.793 dan akhirnya ditutup dengan kenaikan 32,035 poin atau 0,65% di 4.958.769. Total transaksi di IHSG hari ini sangat lemah ya, hanya 5,781 triliun. Tercatat 224 saham menguat dan 175 saham melemah. Dan kalau kita lihat investor asing mencatatkan sebenarnya net foreign sale sebesar 355,7 miliar di regular market atau pasar reguler, tapi karena adanya pembelian oleh investor asing di pasar nego dan pasar tunai senilai 390,9 miliar, maka secara total investor asing jadi terlihat mencatatkan beli bersih sebesar 35,2 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat saat ini kurs rupiah berada di 14.827 atau rupiah menguat 165 poin atau 1,1%. Sedangkan harga emas di pasar spot hari ini adalah 1892 atau 1892,70, dan kalau dirupiahkan adalah 902.248 sebagai harga beli antam, dan harga jualnya adalah ditambah 110.000 rupiah. Dan menguatnya rupiah hari ini memang dipicu karena jatuhnya dolar indeks ke 93.680 atau negatif 0,17% atau mengalami penurunan 160 poin. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka yang menjadi juara adalah TLKM yang mencatatkan net foreign sale sebesar 83 miliar, dan TLKM sendiri mengalami penurunan 30 poin atau 1,12% ke 2650. Yang kedua adalah BBCA, net foreign sale 81,9 miliar. BBCA mengalami kenaikan 75 poin atau 0,27% ke 27.600. Dan yang ketiga adalah BBRI, net foreign sale 39 miliar, naik 60 poin atau 1,94% ke 3.160. Disusul di tempat keempat Astra International Indonesia, net foreign sale 36,6 miliar, penurunan 30 poin atau 0,65% ke 4.560. Dan yang terakhir Tebik, net foreign sale 32,6 miliar, penurunan 15 poin atau 1,12% ke 1.330. Jadi di jajaran net foreign sale
Ada 2 saham yang berada tetap dalam teritori hijau, yaitu BBRI dan BBCA. Kemudian kalau kita lihat yang di net foreign buy, juaranya adalah Bull. Net foreign buy 23,5 miliar, penurunan 2 poin atau 0,67% ke 296. Kemudian disusul Bank Mandiri BMRI, net foreign buy 19,7 miliar, mengalami kenaikan 150 poin atau 2,88% ke 5.350, juga merupakan yang tertinggi dari jajaran net foreign buy. Yang ketiga ada MDKA, net foreign buy 13,6 miliar. Yang keempat ada POLL atau POL, net foreign buy 6,3 miliar, mengalami penurunan 4,68% atau 475 poin ke 9.675. Dan yang kelima ada UNVR, net foreign buy 5,9 miliar, positif 75 poin atau 0,94% ke 8.075. Dan kalau kita lihat yang terjadi di market Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo hari ini naik 1,23% atau 282,240 poin ke 23.312,141. Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami positif 308,729 poin atau 1,32% ke 23.767,779. Straits Times Index Singapura naik 15,180 poin atau 0,61% ke 2.511,080. Shanghai Composite Index tidak mengalami perubahan di 3.218,050. Sedangkan untuk market Eropa yang baru saja berjalan, kita lihat FTSE 100 Index London melanjutkan penguatannya, hari ini positif 17,820 poin atau 0,3% ke 5.919,940. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami kenaikan 55,710 poin atau 0,44% ke 12.744,750. Dow Jones Index Future saat ini mengalami kenaikan 152 poin atau 0,55% ke 27.717. Dan dengan semakin positifnya berita stimulus di Amerika dan membaiknya Presiden Donald Trump dan penurunan dari mata uang Amerika atau DXY, kita bisa mengharapkan tentunya market Eropa dan market Amerika nanti malam bisa ditutup menguat, dan itu akan mengantarkan bursa regional Asia besok pagi menguat dan mendorong IHSG kembali melanjutkan penguatannya. Dan kami merekomendasikan di sore hari ini adalah IHSG 55% akan ada di dalam teritori hijau. Tapi kita mesti melihat lagi bagaimana perkembangan market Amerika dan market Eropa di penutupannya nanti, yang akan kami kabarkan besok pagi di Market Outlook sebelum pembukaan market Indonesia. Dengan harapan kita semua akan mendapatkan arah yang lebih jelas mengenai kemana arah bursa regional dan juga bursa IHSG, dan juga hasil dari pasar komoditi yang bisa dipakai untuk daily trading. Demikianlah insight kami mengenai market review untuk perdagangan hari ini tanggal 5 Oktober 2020. Semoga bermanfaat. Kami harapkan Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai konten menarik lainnya dari carakaya.id.